Assalamualaikum teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Rani. Di video kali ini kita masih membahas soal OSN IPA. Jadi teman-teman jangan sampai bosan ya untuk belajar dan juga untuk melihat, menonton, memperhatikan, mempelajari video-video yang Rani sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dijadikan sumber belajar lainnya gitu ya buat teman-teman yang akan mengikuti lomba. Oke, di part kali ini masih sama, akan ada 30 soal yang nantinya kita akan bahas bersama-sama gitu. Mungkin langsung saja ya teman-teman, kita langsung pembahasan soal OSN IPA di part 9 ya. Di part 9 kali ini kita bahas mulai dari nomor 1 tentunya. Ya kan nggak mungkin, masa mau langsung nomor 30. Ya, kita mulai dari nomor 1. Fungsi tudung akar pada tumbuhan adalah titik-titik. A. Alat pernafasan. B. Tempat membuat makanan. C. Mengangkut hasil fotosintesis. D. Pelindung saat akar menembus tanah. Jawabannya adalah C. Salah. Jawabannya adalah D. Kalau C salah ya teman-teman. D. Pelindung saat akar menembus tanah. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. 2. Radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh bumi. 3. Penyimpangan cuaca rata-rata harian. 4. Penyimpangan cuaca rata-rata bulanan. Yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu global adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 1 dan 2. D. 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C. 1 dan 2, yaitu sebagai yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu global itu ada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan juga radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh bumi. Nomor 3. Komponen biotik yang ada pada lingkungan hidup terdiri dari titik-titik. A. Lingkungan hidup dan air. B. Tanah dan air. C. Hewan dan tanah. D. Hewan dan tumbuhan. Jawabannya adalah D. Hewan dan tumbuhan. Nomor 4. Diketahui massa dari 4 buah balok yang sama. 4 buah balok adalah sama. Tekanan terbesar ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Tekanan terbesar, maka ditunjukkan oleh gambar yang D. Ini yang miring. Kita coba. Nggak bisa ya, kita kasih tanda apa ya, miring. Coba. Nggak bisa. Kita, ya ini jawabannya yang D. Karena ini gambar gitu ya. Nomor 5. Sebuah lampu listrik tertulis 100 watt per 220 volt. Agar lampu menyala dengan daya 25 watt, maka lampu itu harus dihubungkan dengan sumber tegangan listrik titik-titik. A. 100 volt, B. 110 volt, C. 125 volt, D. 140 volt. Jawabannya adalah yang B. 110 volt. Nomor 6. Saat berada di dalam gang sempit,
kita masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain di jalan besar atau di luar gang sempit tersebut. Hal ini merupakan salah satu penerapan sifat titik-titik pada gelombang bunyi. A. Difraksi. B. Pembiasan. C. Refleksi. D. Dispersi. Jawabannya adalah yang A. Difraksi. Kemudian nomor 7. Perubahan wujud karena kalor yang tidak melalui proses melebur, melainkan langsung menjadi uap terjadi pada titik-titik. A. Pembentukan bongkahan belerang. B. Mencairnya bongkahan es. C. Pembentukan awan. D. Penguapan kamper atau kapur barus. Jawabannya adalah D. Penguapan kamper atau kapur barus. Nomor 8. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi dan terjadi di intinya. Matahari juga termasuk dalam golongan bintang karena titik-titik. A. Bersinar sangat terang. B. Memantulkan cahaya. C. Memancarkan cahaya sendiri. D. Pusat tata surya. Jawabannya adalah C. Memancarkan cahaya sendiri. Nomor 9. Di bawah ini merupakan beberapa ciri biji pada tumbuhan. Yang pertama itu ringan. Yang kedua berlemak. Yang ketiga kecil. Keempat, kulit buahnya berbau harum. Yang kelima, punya pelindung yang kuat. Dan yang terakhir, bersayap. Ciri-ciri biji tumbuhan yang pemancarannya dibantu oleh angin adalah A. Yang 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 6. C. 2, 4, dan 5. D. 3, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang B. 1, 3, dan 6. Yaitu ciri-cirinya ringan, kecil, dan juga bersayap. Kemudian nomor 10. Mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 30 km adalah titik-titik. A. 30 sekon. B. 300 sekon. C. 3000 sekon. D. 30.000 sekon. Jawabannya adalah yang C. 3000 sekon. Nomor 11. Komponen hidup meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Sementara itu, komponen tak hidup berupa benda-benda tak hidup. Hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tak hidup disebut titik-titik. A. Ekosistem. B. Adaptasi. C. Habitat. D. Komunitas. Jawabannya adalah A. Ekosistem. Selanjutnya nomor 12. Lapisan atmosfer bumi yang terdapat pada lapisan ozon adalah titik-titik. A. Lapisan troposfer. B. Lapisan eksosfer. C. Lapisan stratosfer. D. Lapisan mesosfer. Jawabannya yang C. Lapisan stratosfer. Selanjutnya nomor 13. Lensa mata adalah bagian mata yang berfungsi titik-titik. A. Mengatur daya akomodasi mata. B. Melindungi mata dari keringat. C. Membentuk bayangan benda. D. Mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jawabannya adalah yang A. Untuk mengatur daya akomodasi mata. Selanjutnya nomor 14. Benda langit
yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong disebut titik-titik. A. Asteroid. B. Planet. C. Meteor. D. Komet. Jawabannya komet. Jadi komet itu benda langit yang mengelilingi matahari dan mempunyai ekor. Selanjutnya nomor 15. Berdasarkan rantai makanan di atas, ular berperan sebagai titik-titik. Kita lihat mana ular ini. A. Produsen. B. Konsumen tingkat 1 dan 2. C. Konsumen tingkat 2 dan 3. D. Konsumen tingkat 1. Jika kita melihat rantai makanan yang dari padi ke serangga dimakan katak, terus katak dimakan ular, maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Serangga konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, dan ular konsumen tingkat 3. Tapi kalau kita melihat rantai makanan yang padi dimakan tikus, terus tikusnya dimakan ular, maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi jawabannya yang C. Benar, C. Nomor 16. Kehidupan di bumi memiliki tingkatan organisasi dan tingkat ekologi. Tingkat ekologi dari yang paling rendah ke paling tinggi adalah titik-titik. A. Populasi, individu, ekosistem, komunitas, biosfer. B. Biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, individu. C. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. D. Individu, ekosistem, populasi, komunitas, dan biosfer. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 17. Biofuel is a fuel that is produced over a short time span from biomass, rather than by the very slow natural process involved in the formation of fossil fuels, such as oil. Biofuel can be produced from blah blah blah. Yang A. Plants and agricultural. Yang B. Plastik. Yang C. Oil. D. Paper. Jawabannya adalah yang A. To plants and agricultural. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda yang memiliki massa. Yang kedua, semua objek yang memiliki massa akan menarik semua objek bermassa lainnya. Yang ketiga, gaya gravitasi antara dua benda selalu memiliki besar yang sama dan searah. Yang keempat, semakin dekat dengan pusat massa benda atau objek, maka semakin besar percepatan gravitasi yang timbul dari benda atau objek tersebut. Pernyataan yang sesuai dengan gaya gravitasi adalah titik-titik. Yang A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda yang memiliki massa, dan semua objek yang memiliki massa akan menarik semua objek bermassa lainnya. Kemudian, gaya gravitasi antara dua benda selalu memiliki besar yang sama dan juga searah. Nomor 19. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer mengalami 4 siklus. Di bawah ini urutan siklus yang benar adalah titik-titik. A. Presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan kondensasi. Yang B. Evaporasi, presipitasi, transpirasi, dan kondensasi. Yang C. Presipitasi, transpirasi, evaporasi, dan kondensasi. Yang D. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Jawabannya adalah yang D.
Selanjutnya nomor 20. Berikut ini adalah sifat gaya yang ada pada inti atom kecuali titik-titik. A. Saling tolak-menolak saat berdekatan. B. Saling tarik-menarik pada jarak jauh. C. Tidak dipengaruhi muatan partikel. D. Menarik elektron menuju ke inti. Jawabannya adalah yang C. Tidak dipengaruhi muatan partikel. Nomor 21. Berdasarkan pada ada tidaknya dari tulang belakang, kingdom Animalia bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Berikut ini yang termasuk hewan avertebrata adalah titik-titik. A. Siput, ubur-ubur, ikan. B. Burung, cacing, ayam. C. Cumi-cumi, belalang, buaya. D. Cacing, cumi-cumi, kutu. Jawabannya adalah yang D. Cacing, cumi-cumi, dan kutu. Nomor 22. Matahari sebagai pusat sistem tata surya mempunyai karakteristik titik-titik. A. Memantulkan cahaya dari bintang. B. Mempunyai lapisan inti, selimut, dan kerak. C. Mempunyai medan gravitasi yang paling besar. D. Dikelilingi sabuk asteroid. Jawabannya adalah yang C. Mempunyai medan gravitasi yang paling besar. Nomor 23. Susunan planet yang jaraknya terdekat ke matahari adalah A. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. B. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. C. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. D. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jawabannya adalah yang D. Pasti teman-teman sudah hafal ya urutan planet-planet dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari. Selanjutnya nomor 24. Masehi calendar is also called the solar calendar. Masehi 1 year is divided into 12 months. Leap year is the year that the number of day determination of Masehi is based on the calendar. Blah blah blah. A. Earth rotation. B. Revolution of the moon. C. Revolution of the earth. D. Rotation of the moon. Jawabannya yang C. Jadi pengaruh revolusi bumi, revolution of the earth. Selanjutnya nomor 25. Tekanan darah Pak Edo yang ditunjukkan oleh tensimeter adalah 120/90 mmHg. Angka 120 mmHg menunjukkan tekanan titik-titik ini ada keluar di OSK tahun 2015. A. Tekanan sistol. B. Diastol. D. Sistol. D. Kardiostol. Jawabannya 120 itu menunjukkan tekanan sistol. Nomor 26. Tata surya yaitu bagian di alam semesta yang sangat luas. Tata surya juga terletak di dalam satu galaksi yang dapat disebut Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dapat juga disebut titik-titik. A. Sky High. B. Milky Way. C. Skyway. D. Universe. Jawabannya yang B. Milky Way. Nomor 27. A part of your eyes which is help you to make sense of light and colors is blah blah blah.
A. Retina, B. sklera, C. pupil, D. lens. Jawabannya adalah retina. Nomor 28. Tumbuhan kaktus dapat hidup di daerah kering sehingga disebut tumbuhan titik-titik. A. Xerophyt, B. epifit, D. hidrofit, D. parasit. Jawabannya yang A. Xerophyt. Jadi tumbuhan kaktus itu disebut tumbuhan xerophyt. 29. Air panas dituangkan ke dalam gelas. Ternyata gelas pecah. Hal ini disebabkan karena titik-titik. A. Bagian dalam gelas lebih cepat memuai daripada bagian luar. B. Bagian dalam dan luar gelas memuai secara cepat. C. Bagian dalam gelas memuai, sedangkan bagian luarnya tidak. D. Air yang dituangkan lebih cepat memuai daripada gelas. Jawabannya yang A. Bagian di dalam gelas lebih cepat memuai daripada bagian di luarnya. Nomor terakhir. Kamera menggunakan alat optik, yaitu lensa. Jenis lensa yang digunakan adalah lensa titik-titik. A. Cekung, B. Cembung, C. Cekung dan cembung, D. Cembung dan datar. Jadi lensa yang digunakan adalah lensa cembung untuk kamera. Oke, sudah selesai seperti biasa 30 soal untuk pembahasan soal ya, latihan OSN. Semoga teman-teman terus mempelajari dengan baik dan pokoknya terus semangat, berusaha, berdoa, belajar ya. Semoga nanti saat lomba ataupun saat di kegiatan bisa dimudahkan, dilancarkan. Mungkin di part kali ini cukup ya, 30 soal sudah dibahas dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Di sini saya juga masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Pokoknya teman-teman harus semangat terus. Harus bismillah. Pasti bisa ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Saya sangat senang ya bisa membantu teman-teman dan semoga dapat bermanfaat untuk selanjutnya gitu, nggak cuma di lomba pada tahun ini gitu. Oke, mungkin dicukupkan saja untuk latihan soal pada part kali ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata, ya sedikit tipe-tipe katanya gitu. Mohon maaf. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you di video selanjutnya. Harus ditunggu. Stay tune, oke? Dibunyikan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video baru langsung ditonton. Oke, semangat teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa.